Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan mengkaji kitab tafsir karya Profesor Doktor Profesor Doktor Profesor Doktor almarhum Profesor Doktor Kitab Tafsir Al-Munir dari Profesor Doktor surat Al-Qiyamah ini merupakan surat Makkiyah, tergolong ke dalam surat Makkiyah, terdiri dari 40 ayat. Penamaan surat ini dinamakan Al-Qiyamah karena dimulai dengan sumpah Allah dengan hari kiamat, karena keagungan hari itu, pembuktian kejadiannya, dan sangat kepada orang-orang yang mengingkarinya. Persesuaian atau munasabah surat dengan surat sebelumnya. Surat ini berkaitan dengan surat sebelumnya karena mengandung berita tentang akhirat. Pada surat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman sembari menjelaskan dasar penyebab tidak adanya mengambil peringatan, yaitu mengenai pengingkaran pada hari kebangkitan. Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat. Kemudian dalam surat ini Allah menyebutkan dalil pembuktian kebangkitan, sifat hari kiamat, gentingannya, dan keadaan-keadaannya. Kemudian dia menyebutkan pembukaan kejadian sebelum hari kiamat, yaitu keluarnya ruh dari jasad. Sebelum itu Allah membahas awal mula penciptaan. Kemudian ada 3 keadaan yang disebutkan dalam surat ini yang berlawanan dengan realita. Kandungan surat ini sebagaimana surat-surat Makkiyah yang lain memerhatikan salah satu pokok agama dan keimanan, yaitu pembuktian adanya kebangkitan dan pembalasan amal perbuatan serta hal-hal yang mendahuluinya, yakni kematian dan awal penciptaan. Surat ini dimulai dengan sumpah dengan hari kiamat dan dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri secara bersamaan untuk membuktikan kebenaran kebangkitan dan hari akhir serta sangat kepada orang yang mengingkari kebangkitan jasad. Aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian tanda pada hari itu dan mengabarkan kepastian terjadinya. Hari itu benar-benar terjadi dan tidak ada keraguan di dalamnya. Maka apabila mata terbelalak ketakutan dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan pada hari itu, manusia berkata, kemana tempat lari? Tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri, dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Kemudian Allah melarang nabinya berusaha menghafalkan ayat-ayat Al-Quran di tengah penurunan wahyu. Dia menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin tertanamnya wahyu itu di hatinya, menghafalnya, mencamkannya, serta menjelaskannya dengan bentuk yang menyeluruh dan sempurna. Jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di tegamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami akan menjelaskannya.
Allah Subhanahu wa taala melanjutkan keterangan-keterangan di atas dengan penjelasan mengenai pengecaman akan cinta dunia, prioritas keduniaan daripada akhirat, serta pengabaran mengenai pembagian manusia di akhirat menjadi dua bagian, yakni orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang celaka. Wajah orang-orang kelompok pertama cemerlang dengan cahaya keimanan. Mereka mendapat nikmat melihat Tuhan mereka tanpa halangan, batasan dan tanpa cara yang diketahui. Sementara itu wajah orang-orang berkelompok kedua hitam, gelap, dan masam sembari menanti turunnya malapetaka yang besar. Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang mukmin hari itu berseri-seri memandang Tuhannya, dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Kemudian disebutkan dahsyatnya sakaratul maut, kegentingannya, kegundahannya, dan kesusahannya. Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan kepada Tuhan mula pada hari itu kamu dihalau. Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul, dan tidak mau melaksanakan sholat, tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian dia pergi ke keluarganya dengan sombong. Celakalah kamu, maka celakalah. Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah. Surah ini diakhiri dengan penyebutan dalil material yang membuktikan adanya al-hasyr, penggiringan makhluk, al-ma'ad, hari akhir, penentuan nasib makhluk, awal penciptaan, dan keterangan bahwa mengulang adalah lebih mudah daripada memulai. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya, lalu dia menjadikan dari sepasang laki-laki dan perempuan? Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati? Penetapan hari kebangkitan dan tanda-tandanya.